Tapi alhamdulillah tim Triland itu berawal dari kita sebut marketing mager Kak. Malas gerak. Ya, berawal dari itu, efek dari kemalasan kita akhir berkembang, kita berpikir gimana caranya tetap dapat konsumen walaupun kita sambil tiduran di rumah. Akhirnya dulu 2018, 2019 kita main digital. Walaupun memang dulu kita masih organik. Saya dengan Adam Sulaiman dari Triland Property. Posisi saya di Triland Property ini sebagai direktur utama. Saya itu ada grup dari insurance ya, bertemu ada beberapa. Kita mulai mencetus. Sebelum itu saya gabung di yang namanya Property Pro, Lamudi. Saya join di sana. Kemudian setelah setahun berjalan, kami bertiga mencetuskan ingin membuat PT sendiri, yaitu namanya Triland Property. Makanya kita sebut namanya Triland Property. Itu di 2018 ya. Kemudian akhirnya terbentuk kita mulai di 2018, itu tanggal 1 bulan 8 2018. Tepatnya itu di rumah makan di daerah Tanah Abang. Ya, disitulah pencetus pertama Triland didirikan. Dulu kita sih bertiga punya angan-angan ya. Kenapa kita sebut Triland Property? Sebenarnya kan Triland itu tidak berhubungan dengan yang namanya agensi properti ya. Triland itu memang berawal dari tiga. Kita ada 3 orang ya. Dulu pencetus kita itu saya, Pak Edi dan Pak Ferdi ya. Itu Triland Property. Kenapa Triland? Land itu kan kita bisa, sebenarnya target kita ya, insya Allah kalau memang disetujui sama Allah, kita ada banyak beberapa sub sebenarnya. Selain dari Triland Property ya, kita rencananya mau Triland Developer atau Triland Kontraktor. Makanya kita sebut Triland. Nggak lebih ke khusus, lebih ke property agent. Tantangan terbesar pertama, namanya kita property agent, kita harus ngebentuk tim. Itu pertama. Ketika tim sudah besar, kita educate mereka untuk mereka bisa dengan dunia properti. Setelah itu nggak hanya sampai di situ Kak. Selanjutnya kita berpikir ketika kita bicara marketing, kita cari konsumen dong. Nah, itu tantangan terbesar kita untuk mencari konsumen ya. Ketika tim sudah terbentuk, kita pasti fokus untuk cari konsumen. Nah, memang yang paling besar itu ya memang kita cari konsumen, karena kan memang konsumen itu di luaran sana banyak. Tapi untuk menggrab mereka, untuk mereka tahu bahwa melalui Triland Property kalian bisa membeli produk-produk terbaik ya, berdasarkan konsultasi kita, diskusi kita, kebutuhan konsumen dari segi unit, lokasi ya, dari segi kebutuhan mereka kita bisa bantu konsultasikan seperti itu Kak. Jadi memang tantangan terbesar konsumen gitu. Makanya kita sih memang waktu itu di 2018 mungkin digital marketing belum tenar ya Kak ya. Tapi alhamdulillah tim Triland itu berawal dari kita sebut marketing mager Kak. Malas gerak. Ya, berawal dari itu, efek dari kemalasan kita akhir berkembang, kita berpikir gimana caranya tetap dapat konsumen walaupun kita sambil tiduran di rumah. Akhirnya dulu 2018, 2019 kita main digital. Walaupun memang dulu kita masih organik ya, menggunakan Facebook, Marketplace dan lain-lain lah ya. Itu dulu. Dari situ akhirnya dengan Facebook Marketplace kita dapat banyak konsumen. Cuma seiring berkembangnya zaman, terjadi 2019 kita ada COVID-19. Akhirnya 2020 marketing banyak berbondong-bondong mereka digital marketing. Akhirnya mereka mengikuti habit tim Triland nih, dengan habit mager Kak, malas gerak. Waktu itu kita akhirnya berjalan dengan digital marketing yang berbayar. Enak sih Kak. Tapi ada problem yang membuat kita pusing Kak. Apa problemnya? Problemnya ketika kita database banyak ya, kita berbayar ya, database banyak, oke lah, ibarat kata 1, 10, 20 masih oke, masih bisa termaintain lah ya. Tapi kalau udah bicara 100, 200, kadang kepala saya pusing Kak untuk maintain database kita, yang mana yang hot, yang warm, yang leads ya. Jadi ya kita klasifikasinya agak susah.
gitu. Jadi akhirnya saya di 2023 cari-cari apa sih aplikasi yang bisa support problem kita nih, yaitu dengan database banyak tapi kita bisa termonitoring databasenya. Satu project oke, 2 project oke, 3 project saya angkat tangan Kak. 4 project apalagi Kak, 5 project apalagi. Akhirnya berpikir ya itu, saya cari aplikasi yang bisa support monitoring saya punya database. Seperti itu Kak. Jadi ya sekarang alhamdulillah lah udah lebih simple. Bahkan saya tiduran pun dulu saya mager masih melek, tapi sekarang sampai tidur ya bisa tetap dapat database kayak gitu Kak. Oke, pertama komitmen kita terhadap konsumen ya, dalam artian karena kan ketika konsumen apalagi first buyer ya, mereka belum paham cara bayar dengan kayak perbankan, mereka kan belum paham itu. Nah kita dari tim Trillian sendiri, makanya saya pribadi juga menerapkan dengan tim ke bawah agar membantu konsumen benar-benar dengan hati, dalam artian tidak menjumuskan mereka ya. Kan banyak mungkin tanda kutip yang marketing mereka hanya sekedar ya cukup booking selesai saya pergi, so must go on ya. Saya sih dari tim Trillian sendiri kita membantu ya, saya membuat komitmen dengan tim membantu konsumen itu sampai serah terima unit. Jadi bukan hanya sekedar akad aja ya, kita sampai membantu sampai serah terima unit. Jadi membuat konsumen itu percaya dan trust dengan Trillian ya. Selain dari itu juga kita konsultasikan juga di awal. Jadi ketika sebelum konsumen ambil unitnya, kita akan bantu mereka recheck data-data mereka dari segi biaya checking, dari segi income mereka. Kita akan konsultasikan di awal. Jadi sehingga tidak merugikan konsumen. Ketika konsumen beli, dia tidak ada keraguan gitu. Dan kita juga dalam Trillian sendiri kita bekerja sama dengan beberapa bank ya. Kita juga konsultasi dengan beberapa bank, jadi bisa membantu karena kan memang jujur tim Trillian sendiri kan memang based on property, marketing property, bukan lebih based on bank. Makanya kita bekerja sama dengan pihak bank untuk membantu mengecek nih data konsumen ini bagus atau tidak. Kita Trillian Property ini kita memang based on apa ya, bahasanya kekeluargaan sih Kak ya. Saya yang bentuk tim itu meng-hire mereka itu benar-benar kita mendidik mereka itu seperti keluarga. Ya dulu memang saya balasnya manual, jadi saya by chat. Saya sampai sebut bahasanya itu autis Kak. Autis dalam artian tanda kutip ya, karena semenjak saya main digital marketing, saya chat-chat lewat via WhatsApp. Itu setiap waktu saya bekerja dengan WhatsApp, dengan handphone ya kayak. Mungkin bahkan kita teman kerja di samping pun kita nggak ngobrol nih, bahkan hanya lewat WhatsApp aja ya. Memang agak, kalau 1, 2, 3 konsumen saya masih bisa jawab, tapi ketika biasanya udah lebih dari 10, bahkan 20, bahkan 30 itu agak kesulitan sih Kak. Saya agak kesulitan untuk balas WhatsApp. Bahkan kadang suka salah jawab Kak, karena memang Trillian sendiri projectnya alhamdulillah banyak juga, karena kan memang beberapa developer sudah percaya dengan Trillian Property itu. Jadi kadang ada salah jawab. Salah jawabnya hanya simple sih Kak. Berapa total kamar tidur, padahal kan intinya 2, 3, 4 sama aja, tapi kadang beda produk kan beda-beda nih Kak. Kadang saya suka keselip itu Kak, jadi harusnya 2 kamar tidur saya jawab oh ini 3 kamar tidur. Nah itu yang membuat kadang saya suka salah jawab lah ya, bikin jadi konsumen malah tanda tanya nih, ini benar nggak sih tadi katanya 2 sekarang 3 itu Kak. Jadi kita saat ini dengan manual, jadi agak kesulitan sih Kak. Nah, memang waktu itu saya sempat cari ada beberapa plafon aplikasi yang memang menjawab otomatis. Kalau dulu kan mungkin ada WhatsApp otomatis, ada apa sih serba otomatis lah ya. Cuma sekarang ini kan lagi lagi happening itu konsep AI ya.
Dengan AI lebih intelijensinya lebih bagus, jadi lebih fleksibel dan lebih akurat gitu. Akhirnya saya sempat cari-cari, nggak tahu saya itu apa ya, saya perasaan nggak buka, saya cuma cari apa sih yang bisa menjawab cepat, tepat, dan banyak ya. Kalau cepat tepat bisa 1 2, tapi kalau banyak ini yang bikin kita pusing. Akhirnya saya sih kemarin sempat lihat-lihat itu, waktu itu saya lupa ya, di Facebook apa di IG ya, di Instagram. Saya ketemu yang namanya aplikasi Cekat. Nah, ini Cekat AI. Nah, itu agak unik sih. Memang aku sebelum cari-cari dapat Cekat AI ini, ada beberapa lah produk lain hampir sama, tapi nggak sebanyak fungsinya ya. Fungsinya itu nggak sebanyak Cekat AI. Dia benar-benar multifunction. Jadi ada beberapa kayak terima apa sih dari Instagram, balas cepat ya kan, terus respon cepat, dan waktunya pun bisa 24 jam. Itu hebatnya Cekat AI, dan itu benar-benar dia fleksibel dan humani. Jadi jadi menjawabnya seperti dia berbicara dengan orang. Jadi nggak seakan-akan hanya sekedar robot, nggak, dia benar-benar fleksibel dan orang lebih paham juga. Saya dengan Cekat jujur Kak, kalau tadi kan saya bilang mager ya Kak ya, malas gerak ya. Sekarang, dulu saya berpikir malas gerak tapi biar bisa dapat cuan ya dengan digital marketing ya. Sekarang dengan Cekat AI, karena ya saya juga bingung ya. Konsumen zaman sekarang, mereka itu lihat aplikasi, lihat iklan di sosmed itu rata-rata antara jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1. Dan kadang mereka chat malam, paginya survei, sorenya pasti closing. Nah, alhamdulillah dengan Cekat AI ini, karena dia 24 jam, pada saat bukan mager aja, saya pada saat tidur nyenyak, ya saya tidur nyenyak, itu si Cekat aplikasi dia otomatis menjawab konsumen ya, misalkan lokasinya di mana, bookingnya berapa, cara bayarnya apa aja, bahkan sampai simulasi KPR pun dia kasih tahu ya, sampai detail mungkin. Bahkan dia sampai kirim gambar, kirim video, minta site plan, dana, ruangan dampak dalam, tampak luar, itu mereka kasih dari Cekat AI. Sehingga konsumen itu pada saat malam dia merasa nyaman dan terjawab. And the end, paginya saya bangun tidur, saya tinggal lihat bahasa Cekat, bangun tidur ada keterangan, Kak saya besok survei jam biasa Sabtu jam 3 saya survei ya Kak ya. Nah itu saya agak unik Kak. Jadi yang biasanya saya harus begadang jawab konsumen ya, dengan Cekat AI ini saya dengan tidurnya pagi-pagi sudah pada ngantri Kak untuk jadwal visit. Jadi benar-benar mereka sudah terjawab dengan rinci, detail, konsumen nyaman, konsumen senang, sudah terjawab semua. Akhirnya mereka atur jadwal visit. Nah itu agak uniknya Cekat itu, terbantu banget saya dengan Cekat, dengan sistem seperti itu. Angka omset ada, benar, ada banget. Karena yang dulu mungkin ya dengan saya maintain konsumen manual, saya kadang suka keselip ya. Ketika saya follow up kembali, ternyata dia sudah beli sama orang lain. Itu sayang banget. Nah, ketika dengan Cekat AI ini, saya bisa termaintain. Jadi benar-benar ketahuan nih, karena kan kalau nggak salah di Cekat itu ada yang namanya kayak CRM gitu ya. Ada jadi pengaturan database juga itu di situ ada. Jadi kita bisa klasifikasi ini konsumen yang hot, ini konsumen yang biasa aja, yang warm, yang itu kan. Jadi bisa, jadi enak. Nah dengan Cekat ini ya saya jadi termonitoring database konsumen saya, sehingga nggak lepas, sehingga semuanya tetap bisa closing dengan saya gitu. Dan kalau penambahan omset lumayan sih Kak. Nambah banyak closingnya. Yang tadi saya bilang, saya tidur pun pagi-pagi ada yang minta janji visit. Jadi benar-benar bermanfaat banget Cekat AI ini Kak. Persen ya kayak, kalau persen kenaikan sih hampir kita dengan Cekat
Kalau kemarin hampir 50% lebih sih Kak. Dengan adanya otomatis cekat ini konsumen nggak lolos gitu, tetap kita grab, tetap kita maintain ya, sehingga ya penjualan bisa maksimal, bisa nambah. Zaman sekarang kalau kalian tidak menggunakan AI, aduh, kembali ke zaman Flintstone deh ya, bakar dengan batu ya itu. Tambah lagi dengan AI ini sebenarnya gini, orang-orang mohon maaf ya, kalau zaman sekarang nggak pakai AI, orang-orang yang mungkin dia masih ada pengalaman sedikit, ya kan, untuk mengejar orang-orang yang sudah pengalaman, itu kalau dia belajar untuk edukasi untuk leher ke atas, investasi leher ke atas, itu kan butuh waktu banyak. Nah sekarang dengan AI kita nggak perlu investasi itu, kita tinggal dengan tanya AI akan jawab lebih detail ya, bahkan dia bisa mereferensikan sesuatu yang memang itu baik buat kita gitu. Jadi benar-benar AI itu ya apa ya, disebut dewa kali ya, enggak ya, mungkin ya bisa membantu kita lah untuk AI. Jadi kalau nggak pakai AI itu udah zaman sekarang udah ketinggalan zaman kan. Jangan malu dengan orang lain ya, tapi malu ketika kita tidak punya duit. Jadi harus berusaha sekeras mungkin kejar duit itu ya, tapi dengan cara yang halal ya Kak ya, agar kita tidak malu. Jadi kalau malu itu kalau nggak punya duit baru malu Kak, tapi kalau malu-maluin dengan orang lain itu biasa. Kalau malu nggak punya duit itu aduh sedih banget. Dari komitmen yang sederhana, menghadirkan hunian terbaik dengan kualitas yang bisa dipercaya. Triland Property terus berinovasi, menghadirkan hunian yang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat tumbuhnya impian.